Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk kelas statistik industri 1. Materi minggu ini adalah variabel acak dan distribusi probabilitas. Ya. Nah, ini tujuan materi hari ini, pembelajaran hari ini untuk mengidentifikasi dan membedakan variabel acak diskrit dan kontinu, kemudian memahami dan menggunakan konsep-konsep distribusi probabilitas diskrit, fungsi probabilitas, dan fungsi distribusi kumulatif variabel acak diskrit. Ya, kemudian memahami dan menggunakan konsep distribusi probabilitas kontinu, fungsi kepadatannya, dan fungsi distribusi kumulatif variabel acak kontinu. Ya, nah ini konsep variabel acak. Variabel acak adalah suatu fungsi yang menghubungkan sebuah bilangan real dengan setiap unsur dalam ruang sampel. Ya, bila suatu ruang sampel berisi sejumlah kemungkinan terhingga, ya, atau urutan yang tidak terbatas dengan unsur sebanyak jumlah bilangan bulat, ya, maka ruang sampel seperti ini disebut ruang sampel diskrit. Kemudian bila suatu ruang sampel berisi sejumlah kemungkinan tak terhingga, ya, yang sama dengan jumlah titik-titik dalam sebuah segmen garis, itu disebut ruang sampel kontinu. Variabel acak diskrit bila himpunan keluarannya dapat dihitung. Ya, jadi kalau acak diskrit itu himpunan keluarannya langsung bisa dihitung. Tapi kalau variabel acak kontinu, dia mengambil nilai-nilai keseluruhan pada garis-garis tersebut, gitu ya. Jadi disebut variabel acak kontinu. Nah, ini contohnya. Ini konsep variabel acak. Seorang petugas ruang simpan mengembalikan 3 helm keselamatan secara acak kepada 3 pegawai pabrik baja yang sudah memeriksa helm tersebut. Bila Smith, John, dan Brown di dalam urutan menerima salah satu dari 3 helm itu, tulislah titik-titik contoh bagi urutan yang mungkin dari pengembalian helm tersebut. Dan carilah nilai M dari peubah acak M yang mewakili jumlah kecocokan yang tepat. Ya, jadi S adalah untuk Smith, Jones, dan Brown. Nah, ini diperoleh. Ini adalah ruang contohnya. Kemudian ini adalah variabel acaknya. Ya, kemungkinan Smith mendapatkan helm pertama, John mendapatkan helm kedua, dan Brown dapat helm ketiga itu 3. Kenapa 3? Karena ini ruang sampel awalnya. Karena ada 3 helm. Ya. Nah, kemudian kemungkinan B itu, Brown itu mendapatkan helm kedua itu 1. Ya, hanya 1 kemungkinannya kan, karena tadi ini adalah kemungkinan awalnya, ruang sampel asalnya ada 3, sebanyak 3. Nah, kemudian peluang Brown untuk mendapatkan helm keduanya itu 1. Ya kan? Kemudian peluang Smith untuk mendapatkan helm keduanya juga 1. Ya. Nah, lalu ini JBS, kenapa ini 0? Karena John untuk mendapatkan helm pertama di sini udah ada 1. Nah, berarti kalau untuk mendapatkan helm pertama lagi dia nggak ada kemungkinan lagi. Ya, begitu juga dengan B, S, J. Nah, S ini sudah mendapatkan helm kedua di sini, udah ada peluangnya 1. Maka untuk mendapatkan helm kedua lagi tidak mungkin, gitu ya. Nah, kemudian formasi B untuk mendapatkan Brown untuk mendapatkan helm pertama masih ada kemungkinannya 1 karena belum ada kan. Kalau J udah ada, B belum, S udah. Ya, jadi masing-masing dilihat kemungkinannya, gitu ya. Nah, ini adalah distribusi probabilitasnya. Ya, himpunan pasangan nilai variabel acak X dengan probabilitas nilai-nilai variabel acak X. P X besar sama dengan X kecil itu adalah disebut probabilitas X. Ya, himpunan pasangan tersusun ini adalah fx fungsi dari X
adalah fungsi probabilitas atau kerapatan probabilitas dari variabel acak X. Ya. Nah, ini adalah variabel acak diskrit. Ya, fungsi fx-nya sama dengan fungsi peluang dari x. Kemudian fungsi fx lebih besar sama dengan 0. Sigma fungsi fxx itu sama dengan 1. Ya, kenapa 1? Karena maksimal besarnya nilai peluang itu kan berkisar antara 0 sampai 1. Ya, jadi kalau sigmanya itu sudah pasti sama dengan 1, nggak mungkin lebih dari 1. Karena ini kan fungsi kumulatifnya. Ini fungsi kumulatifnya, ini fungsi probabilitasnya, ini adalah fungsi X ini adalah variabel acaknya, ini fungsi probabilitasnya. Ya, ini variabel acaknya. Ini fungsi kepadatan probabilitasnya, kemudian ini fungsi probabilitas. Ini adalah fungsi kumulatif probabilitas kontinu. Oke. Ini distribusi probabilitas. Ya, jadi jika fungsi fx sama dengan fungsi peluang, x kurang dari x sama dengan, ya, ini adalah fungsi diskritnya. Kemudian ini adalah fungsi kontinunya. Karena x kurang dari x kecil, maka x besarnya menjadi batas atasnya. Gitu ya. Nah, kemudian fungsi distribusi kumulatif ini dinyatakan dalam interval. Ya, ada batas bawah dan batas atasnya. Itu. Oke, nah. Nah, kemudian jika dia sudah dalam bentuk fungsi, kalau ini kan masih peluang ya. Tinggal dihitung fungsi nilai batas atas dikurang dengan fungsi nilai batas bawah. Nah, kalau dia sudah berupa fungsi fx, kemudian ingin dicari ini untuk kontinu ya, kumulatif kontinu itu, maka dicari integralnya. Turunannya. Nah, ini ya. Distribusi probabilitas. Ini adalah batas bawahnya, ini batas atas ya. Ya. Sehingga PDF fx itu ada turunannya kan, berarti nilai nilai kemiringannya sama dengan nilai kemiringan dari kurva distribusi probabilitas. Nah, kemudian ini sebuah pengiriman, contoh soal sebuah pengiriman 8 mikrokomputer yang serupa ke suatu jaringan eceran berisi 3 yang cacat. Bila suatu sekolah melakukan suatu pembelian acak 2 dari komputer ini, carilah sebaran probabilitas untuk jumlah cacatnya. Ya. Nah, yang dikirim berapa? 8. Kemudian berisi 3 yang cacat. Nah, satu sekolah ingin belinya 2 aja. Ya, berarti nilai X kemungkinan jumlah yang cacatnya berarti karena belinya 2, kemungkinan nggak dapet cacat, ya kan? X-nya kan berarti jumlah yang cacat kan? Berarti ini X-nya dari 0, tidak ada yang cacat, kemudian ada 1 yang cacat, 2 yang cacat. Ya. Nah, kita pakai ini persamaan apa? Coba dicek. Permutasi atau kombinasi. Ya, kombinasi harusnya. Karena kan yang diminta adalah sebaran probabilitas. Jadi kita menggunakan kombinasi. Ya. Ini nilai cacatnya 3. Ya, nanti ngitungnya pakai faktorial ya. 3 karena X-nya 0, jadi ini 0. Ya, kombinasi 0, kemudian 5. 5 ini adalah jumlah yang tidak cacat. Kemudian 2 adalah jumlah yang dibeli. Ya, nah 8 adalah pengiriman keseluruhannya. Kemudian yang dibeli hanya 2. Gitu ya. Kemudian dihitung. Dihitungnya pakai faktorial ya. Jadi 3 faktorial
ya, dibagi